lebih jauh. Tapi dan kebetulan di sini ada narasumber kita yaitu KL, Kawawan, dan Zidan. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat juga. Alhamdulillah. Nah, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu bolehlah Kak El, Kak Wawan, dan Zidan memperkenalkan diri agar sobat ilmiah dapat lebih kenal dengan kata-kata saya. Perkenalkan, saya Elisa Putri Regina dari Ketua Divisi Diklat. Perkenalkan, nama saya Sustiawan dari divisi Diklat juga, tapi sebagai staf. Perkenalkan, saya Zidan, saya berasal dari divisi P3M. Wah, sangat bersemangat sekali ya. Nah, pada topik kali ini kita akan ngobrolin seputar topik yang mungkin di kalangan anak muda ini sedang tren, yaitu seputar standar TikTok versus standar akademik dan bagaimana mahasiswa itu dapat menghadapinya di dalam tantangan sosial. Kita mulai dari yang ringan dulu ya Kak. Gimana sih Kak, kalau kakak-kakak sekalian ini sebelumnya punya aplikasi TikTok nggak? Kalau dari aku punya ya TikTok, Instagram itu wajib karena di era sekarang itu TikTok sama Instagram kalau nggak punya itu kayak aneh banget ya sih. Iya, kayak hampa gitu ya Kak. Terus kayak ketinggalan zaman gak sih Iya, Kak? betul. Yang lain udah sampai tren ini, tren B gitu. Kita masih kayak, itu tren apa gitu. Jadi kita semua pengguna TikTok Nah, dan aktif juga. Ya, betul. Nah, karena kakak-kakak sekalian punya TikTok, itu tuh lebih seringnya lihat konten edukatif atau lifestyle di TikTok. juga Zidan. Saya mau klarifikasi sebentar, karena saya hanya membuka TikTok di saat sedang ada tugas saja. Wah. Saya Wah. berarti Keren sekali teman-teman. Akademisi Lebih. banget ya. Ya, akademisi kali. berarti saya lebih aktif ke Instagram, dan di Instagram saya sendiri itu lebih banyak mungkin sesuai algoritma saya sih, yang seperti kayak misalkan ya Beasiswa. Islam gitu. Oh, Atau Islam. kalau enggak ya anime sedikit. Ibu ya. Iya. Tapi nggak ada yang sampai kayak jeget-jeget gitu. Oh, bagi saya. Berarti dia nggak tahu stage dan Iya, sebenarnya ya. Velocity Velocity, gimana? oh nggak nggak tahu. Anti velocity. Anti. Kalau dari aku ya, Ya, gimana Kak? semuanya ada. Dari fashion terus ada tren sekarang juga. Balance ya Kak semua. Semua ada tergantung algoritma. Sama seperti yang dikatakan, algoritma tergantung kita pengguna. Kalau kita suka edukasi pasti bakal muncul edukasi terus. Gitu. Kalau aku semua ada di TikTok. Tren sekarang pun bakal tahu apa info-info terbaru itu bakal tahu semua di TikTok. Kalau aku judulin lifestyle di TikTok itu sebenarnya sangat-sangat menarik diikuti. Soalnya mereka tuh Kak menawarkan yang sangat-sangat menarik. Misal kayak gaya hidupnya, rumah yang kayak tinggi-tinggi banget, duitnya berlimpah gitu, yang mungkin nggak bisa kita ikuti ya. Terus untuk kalau akademisi saya sering lihat sih, soalnya Kak di TikTok itu apalagi terutama matematika itu Kak, kalau di TikTok itu sampai dengan visualisasinya yang sangat luar biasa gitu. Wah, editingnya tuh luar biasa, terus kayak mencakup materi-materi yang ada tren terkini juga, kayak kasus apa, tiba-tiba ternyata ada hubungannya sama matematika, dan itu sangat menarik. Aku sangat jujur nih, daripada cari di Google, YouTube, atau sesuai kebutuhan sih. Kalau di YouTube itu kan perlu yang lebih detail ya. Kalau di TikTok itu kalau untuk sekedar pemahaman konsep tuh, pemahaman konsep pakai akademisi, matematika tuh cocok banget. Buat kalian yang mungkin pengen tahu konsep-konsep menarik tentang matematika, cari di TikTok lebih oke sih. Nah, untuk lessonnya juga balance sih. Coba. Nanti Kak, pemahamannya itu mudah diserap. Kenapa? Karena pendekatannya dan visualnya itu menarik banget gitu. Jadi balance. Dalam bentuk hiburan. Iya. betul. Kos. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngerasa insecure gitu loh, kayak lihat mahasiswa lain di TikTok tuh kayak perfect banget gitu. Pernah Dari nggak? aku pernah sih ada kayak influencer terutama ya, apalagi selebgram sekarang yang bahkan sekarang tuh lebih mudah orang bisa terkenal karena gara-gara TikTok atau Instagram. Kadang rasa insecure karena kenapa dia bisa kayak gitu ya, kenapa kita enggak. Tapi itu justru pemicu kita buat jadi semangat, buat jadi seperti dia gitu. Yeah. Tapi dengan versi kita sendiri gitu. Ya terkadang ada rasa iri, ada juga rasa insecure terhadap kesuksesan atau kemampuan pencapaian dia gitu. Tapi itu nggak apa sih, namanya dia manusiawi kan. Iya. Rasa iri itu manusiawi, cuman kalau berlebihan mungkin sampai menjatuhkan orang itu udah gak manusiawi lagi Itu sih. nggak boleh. Apalagi itu yang terjadi sekarang itu orang lain itu kelihatan perfect, cuman kita nggak tahu guys, dia tuh kalau orang perfect di TikTok kalau melakukan kekuatan gitu ya
dikit aja itu bahkan melenceng dikit dari itu pasti dihujat digosipin. Aku irinya dari itu sih kak, dia masih tetap kelihatan perfect walaupun mungkin ada gosipan head comment gitu, itu kak masih tetap stay positive vibe gitu, masih tetap menjaga keperfectnya itu kak, luar biasa banget sih. Tapi walaupun begitu kita tidak bisa dipungkiri, walaupun itu namanya aja kan sosial media, dalam sosial media pun pasti akan ditampilnya yang baik-baik. Jadi kita pasti tidak tahu dong di belakangnya seperti apa, di balik keperfekan itu. Maka menurut saya sih ya tidak perlu sampai merasa insecure juga lah. Gak ada gunanya juga sih. Yang penting jadiin motivasi aja mereka, oh bagus gitu ya. Kalau disuruh milih, kita punya IPK 4 tapi kita nggak main sosmed, atau kita main sosmed dengan followers 100.000 tapi IPK kita pas-pasan. Pas-pasannya berapa nih? Tiga tiga ya. Ya, gimana Kak? Kalau aku kan sebagai akademisi ya, apalagi aku kan kuliahnya di jurusan pendidikan ya, IPK itu menurutku sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena itu wujud pertanggungjawaban kita selama berkuliah di universitas. Nah, apalagi kita juga harus bertanggung jawab kepada orang tua kita dengan apa, dengan IPK tersebut. Cuman kalau untuk followers 100.000 itu kayak kalau sekarang itu udah memudahkan banget lah kita untuk menjadi influencer. Nah, influencer yang jaya-jayanya ya. Soalnya sekarang ketika followers 100.000 aja udah dapat endorsement dari mana saja kan ya. Itu kalau udah membantu banget dari jiwa-jiwa yang influencer. Tapi kalau karena aku itu orangnya akademisi banget, mungkin kalau disuruh pilih nih mau IPK sempurna atau followers 100.000 sih, saya tetap masih pilih IPK-nya sih. Kalau untuk saya mungkin followers 100.000 tapi IPK ya setidaknya nggak sampai bawah banget, karena walaupun IPK segitu tapi setidaknya saya kan bisa memanfaatkan followers banyak tersebut untuk menjadi mata pencaharian. Nah itu, nah, kalau misalkan kita IPK tinggi pun pada akhirnya kita juga harus membuat antara ikut dalam suatu perusahaan atau kita ingin membuat sendiri kan, tapi pada akhirnya kan semua kembali ke mencari Cirinya masing-masing. Kalau aku lebih mentingin followers karena aku lebih ikut passion terkini kan, karena followers itu bisa mendatangkan cuan atau penghasilan sampingan gitu. Apalagi kalau kita mahasiswa, itu followers itu penting banget Buat cari penghasilan tambahan. betul. Tapi IPK juga nggak boleh dilupakan, tetap harus kita mencapai IPK, tapi followers juga apa ya, kayak harus seimbang, balance sama dengan. Tapi aku lebih utama followers sih, karena aku pengen menunjukkan value atau high value di Instagram aku, TikTok aku, biar orang ngerti, oh aku ternyata seorang ini gitu. Jadi followers itu penting, dan sekarang kan personal branding kan, jadi mahasiswa tuh perlu, iya betul, harus perlu personal branding. Oh kamu tuh ciri khasnya apa sih gitu, supaya orang kenal kamu. Makanya dengan followers yang banyak, maka IPK bisa menyesuaikan. Misalkan sih kayak IPK nanti bisa mengikuti Beda genre gitu sih kalau antara hubungan sama followers sama IPK itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Soalnya juga ada orang-orang pintar yang hormat juga gede juga kan gitu. Jadi emang itu kayak beda apa ya? Tergantung orangnya aja sih. Kalau aku dari aku orangnya. pribadi lebih ke followers ngikutin tren sekarang, tapi IPK tetap nggak dilupain, kayak balance. Nah, kalau ada nggak sih Kak, kayak tekanan buat terlihat keren di TikTok atau di media sosial gitu, tapi sebenarnya kita tuh lagi struggling? tidak. 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 Langsung nol, langsung bikin Ya, ya. karena saya tidak bermain TikTok. Oke. Media sosial lainnya. kan Untuk bisa. media sosial lainnya tidak sih, soalnya saya lebih ke tipe untuk mengikuti alur sebuah algoritma aplikasi, dan saya mungkin lebih sering ke untuk komen-komen gitu. Dan Jadi saya bacain komen. ya pasti setiap saya ada postingan yang kelihatan menarik, saya pasti membaca isi komen. Nggak mau ngikutin. Nah, lebih ke seperti itu daripada mengikuti untuk membuat suatu postingan Pak Sobat. I think aku kan orangnya kalau lebih tipe kayak generally random ya guys, saya enggak random people banget nih gitu. Jadi kayak I think keren bukan kata untuk aku ya. Jadi kayak emang enggak itu sih, enggak pengen kelihatan keren aja, kayak I'm so
aku sangat bangga dengan Love diriku yang yourself. ya random ini sih ya. Jadi untuk walaupun nggak mau sih ngikutin keren kata orang itu, keren itu beda dengan kataku. Dan pertanyaannya Itu apakah kita merasa harus juga itu Sadar. Iya, Iya, sadar. kita harus keren, baru padahal kita Harus struggling keren. banget gitu loh. kalau aku penting sih menjaga image. Iya. Karena kita punya nilai diri kita sendiri, jadi perlu dikembangkan dan dijaga gitu image kita. Kalau image kita orangnya soal pasti orang mandang orang itu mereka kita buruk. Tapi kalau Iya. image kita jaga dengan baik, kita komunikasinya baik, kita attitude-nya baik, pasti punya nilai sendiri. Oh, Elisa tuh dikenal dengan orang yang pintar, semisal atau seorang yang lemah lembut kayak gitu. Jadi buat Guru aku bahasa image, Inggris. amin ya Allah. Amin. Image di sosial media itu penting banget sih menurut aku. Tapi kalau keren buat maksain, Tapi no. kalau tujuannya buat pamer, aku Nah, no, no. Nah, gimana cara kakak sekalian itu agar bisa balance antara akademik dan media sosial tersebut? Eksistensi sosial. Kalau itu kalau gini ya, pertama kita harus belajar buat apa sih media sosial, buat apa sih akademik. Sekarang kan orang itu HRD itu kalau cari pekerjaan pasti tanya sosial mediamu apa, paling nanti Iya, ditelusuri algoritmanya, makanya itu harus balance. Kenapa? Soalnya media sosial sekarang juga digunakan buat cari pekerjaan guys. Terus juga sebelum kita masuk ke media sosialnya kita kan harus punya perasaan akademik yang oke dulu, baru bisa lanjut ke wawancara untuk kita pamerkan sosial media kita kan gitu. Jadi untuk caranya pertama kalau tips dari aku sih gimana ya, kita boleh sih Bu. Kalau aku biasanya itu aku suka kalau upload di media sosial itu sukanya malam. Nah sebelum belajar, sebelum ngerjain apa, kita kayak bikin apalah yang menunjukkan value kita di media sosial, habis itu baru belajar. Nah karena itu kan kayak balance gitu, bukan yang kayak tiap Detik, tiap menit gitu. ngurusin sosial media mulu, tiap detik ngurusin ngurusin akademis mulu, sehingga kayak sosial medianya angker gitu, nggak ada postingan gitu. Mati. Aduh, kok tersinggung ya. Kalau untuk saya sih itu ya kayak gunakan, tergantung dari diri sendiri dulu. Apakah kamu itu ingin beneran fokus ke media sosial setelah lulus nanti, atau media sosial itu akan digunakan untuk sampingan? Nah, jika untuk sampingan maka ya sebagai untuk hiburan saja lah. Ya. Dan kamu tuh harus fokus ke akademikmu. Tapi jika itu ingin setelah lulus nanti ingin ke media sosialnya, maka ya media sosial juga harus dikembangkan. Nah, sedangkan kalau akademik mungkin diikutin aja, nanti seimbang, jangan sampai ikut jatuh. Karena kalau saya sendiri kan, saya mungkin sampingan ya, jadi saya mungkin kalau sosial media hanya untuk hiburan lah, kalau lihat video-video lucu, meme, ya yang bersenang-senang, jadi tidak ya hanya untuk Kita sekedar menikmat entertainment. bukan bang. Nah, terakhir nih Kak, kalau misalkan kita dikasih pesan kalau kalian bisa kasih pesan buat mungkin di luar sana orang-orang yang lagi nggak baik-baik aja di media sosial, apa nih Kak pesannya? Bisa disampaikan? Kalau aku sih, kalau kalian itu jenuhnya di media sosial, matiin media sosial tadi, ya kayak bisa healing, bisa apa gitu. Hindari sesuatu yang bikin kalian jenuh. Jangan kalian malah menusuk kejenuhan itu ke dalam kejenuhan yang bikin kamu jenuh. Kayak jangan Tambah di jenuh. jangan nanti bikin tambah jenuh. Usahakan kalian kalau jenuhnya di media sosial kan nggak itu kenapa, maksudnya kayak kalian ada masa di media sosial, guys, untuk menghindari masalah kita tuh bisa untuk menyelesaikan masalah kita tuh bisa menghindari masalah tersebut loh. Ya nanti selama kelamaan itu masanya akan mulai agak mereda. Nah nanti saat masanya mereda mungkin kita bisa masuk untuk menyelesaikannya. Jangan kalian berusaha kayak ngegas pol gitu, masanya lagi naik kan juga ngegas, nanti mental. Tunggu mereka reda dikit baru kita masuk untuk menyelesaikannya. Jadi buat kalian yang jenuh di media sosial, coba lihat sekitar kalian, pasti ada yang peduli kok, seriusan, jujur gitu. Oke? Semangat. Nah, kalau menurut Mbak Elisa gimana?
kalau dari aku pesan buat teman-teman yang sedang bermasalah di sosial media, mungkin coba refleksi diri, melakukan hal yang baru, kita coba explore di luar sana yang mungkin belum pernah kamu coba, mungkin kamu bisa dapat hal yang baru ataupun kebiasaan yang baru yang bisa merubah kamu di sosial media. Jadi jangan terpaku sama sosial media terus. Tapi itu penting juga sih sosial media, tapi kita harus bisa melihat di sekitar kita yang mungkin lebih peduli sama kita. Kalau dari saya sendiri, mungkin kalian bisa coba untuk istirahat dari sosial media ya. Cobalah untuk mencari kegiatan baru seperti membaca buku atau ikut coba UKM bisa. ya bisa atau jalan-jalan atau Promosi. misalkan ya intinya coba kegiatan baru yang di luar dari sosial media tersebut. Nah, sampai setelah keadaanmu sekiranya telah sudah membaik, baru cobalah untuk kembali. Kalau itu coba kegiatan yang dulu pernah ada di kamu, cuman gara-gara media sosial jadi Nah, pernah itu. dilakuin, coba lagi ya. Coba Tapi kita juga nggak boleh ngilangin sosial media. Media. Apalagi di zaman sekarang. Iya. Nggak bisa. Cuman kalau jenuh kan bisa Bisa rehat dulu. Bisa. tapi tidak selamanya. Jadi kesimpulannya itu berarti kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak ya Kak? Iya, bijak banget. Harus balance antara akademik dan media sosial tersebut. Karena kalau misalkan tidak seimbangan nanti salah satu aja tidak seimbang pasti. Ah, Apalagi di zaman digital saat Saat ini. ini. Wah, seru banget ya teman-teman terkait obrolan yang udah kita bicarakan tadi. Jadi intinya tuh hidup itu bukan cuma media sosial dan tugas akademik saja, tetapi itu juga sebagai pengingat diri agar kita bisa tetap waras dan jadi diri kita sendiri. Love yourself and do your best. Oke.